Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini tepat 17 Agustus 2025 kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Seperti juga bangsa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merebut kemerdekaannya dengan darah dan perjuangan. Dan Tuhan Yesus juga merebut kita untuk kita dimerdekakan dengan darahnya. Amin Bapak Ibu, dan saatnya juga kita bersyukur di bulan kemerdekaan ini kita boleh diingatkan kembali untuk juga kita menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Atas nama majelis dan hamba Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah dengan kami pada pagi hari ini di ibadah yang pertama. Juga atas nama majelis dan hamba Tuhan serta seluruh jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Endang yang sudah jauh-jauh datang dari Salatiga ya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 dan 2. Terima kasih Ibu Pendeta Endang untuk pelayanannya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang hari ini melayani di ibadah yang pertama ya. Dan juga saat ini sebagai informasi Bapak Gembala kita sedang melayani di GKMI Sempakata Medan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya mendukung dan mendoakan untuk pemilihan penatua dan diaken GKMI Bandung untuk periode 2025-2028. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang sudah harus menyiapkan 12 nama ya untuk dipilih nanti. Ya, jadi jauh-jauh hari Bapak Ibu silahkan. Kalau baiknya kita rencanakan untuk menyiapkan ada 6 pria dan 6 perempuan, itu lebih bagus. Begitu ya, silahkan. Ya, kita akan memilih penatua dan diaken. Mengenai penatua dan diaken sudah beberapa waktu dijelaskan. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih jelas lagi, di bawah di sekretariat kita juga sudah berikan informasi di sana untuk boleh dibaca. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pemilihan penatua dan diaken ini, ada yang akan dilakukan secara online dan onsite Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus nanti kita ibadah cuma 1 kali. Mohon Bapak Ibu perhatikan juga, ibadah dimulai pukul 8.30 dan setelah ibadah kita akan bersama-sama bersuka cita. Ini pesta demokrasi GKMI Bandung, kita akan pilih ya secara offline kita di sini. Jadi Pak Andre dan teman-teman sudah menyediakan, nanti ada beberapa laptop kita di sini, silahkan nanti kita langsung input nama-nama di situ. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan gitu ya, kita akan bersuka cita bersama, kita akan memilih penatua dan diaken kita untuk periode 2025-2028. Selanjutnya, sekat ruangan remaja dari Departemen RTG mengadakan penggalangan dana untuk kebutuhan sekat ruang remaja. Adapun dana yang dibutuhkan adalah lebih kurang sebesar 100 juta dan dana yang sudah terkumpul sampai dengan saat ini sebesar 42.550.000. Dan untuk misalnya ada beberapa perincian bisa menghubungi bendahara. Dan kami masih tetap mengharapkan dukungan Bapak, Ibu, Saudara sekalian hingga acara atau hingga pembangunan ini boleh terwujud. Dan harapan kami dari majelis yang saat ini masih diberikan kepercayaan sampai bulan Oktober, sebelum kami serah terima, minimal kami rindu sekat ini sudah kita boleh selesaikan. Dan tentunya kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya untuk ibadah youth pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 09.00 dengan tema kemerdekaan yang membaharui dengan pembicara Saudara Mika Andreas. Dan di sana akan ada lomba-lomba juga ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon juga anak-anaknya yang youth bisa diinformasikan. Dan tempatnya masih di PPA ya kayaknya ya, tempatnya di sebelah ya.
Selanjutnya ibadah komisi senior akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 pukul 10 WIB, tempat GKMI Bandung dengan pembicara Bapak Pendeta Elfren. Selanjutnya akan dilakukan seminar terbentuknya karakter dan kreativitas anak memang tidak terlepas dari peran orang tua dalam mendidiknya. Mengingat orang tua merupakan pendidikan utama pertama untuk anak-anak, oleh karena itu PPA Pelangi Pemulihan membuat seminar atau mengadakan seminar dengan tajuk pengaruh parenting terhadap perkembangan anak. Dengan pembicara Bapak Diki Wilyandi SEMA yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Ingat dan catat tanggalnya ya orang tua, parents, supaya kita bisa belajar bersama. Seru dan pastinya banyak hadiah yang menarik loh. Info lebih lanjut dapat menghubungi kesekretariatan. Selanjutnya, Persekutuan Wilayah Kopo Permai akan diadakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 18.30 dengan tema Pulih dan Seni Merawat Kesehatan Mental Keluarga Merdeka. Pembicaranya Saudara Mika Andreas, bertempat di GKMI Bandung. Juga akan diadakan lomba-lomba setelah ibadah. Selanjutnya, ibadah pada Minggu 31 Agustus hanya satu kali saja dan ibadah dimulai pukul 8.30 disertai setelah itu akan dilanjutkan dengan pemilihan majelis secara onsite. Selanjutnya kami juga mengucapkan ulang tahun kepada Ibu Resbin Tumanggor 20 Agustus, kemudian Bapak Bonfri T. Situmorang 23 Agustus. Demikian warta kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan menyaksikan teks proklamasi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah minggu secara istimewa bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita mulai mempersiapkan diri kita akan memasuki ibadah spesial kita di 17 Agustus 2025. Bapak Ibu, mari kita bawa puji-pujian kita, persembahan kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Kiranya Dia memenuhi hati kita.
Ya Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Merdeka? Ya kurang bersemangat. Merdeka. Ya Bapak Ibu silakan beri salam kanan kiri, Bapak Ibu boleh menyapa. Kanan kiri Bapak Ibu, ucapkan berkat. Kita akan pujikan satu pujian. Kita akan masuki gerbangnya Tuhan, kita bawa syukur kita mau bersorak memuji Dia. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati
Ya, Bapak Ibu masih kuat berdiri ya. Kita pujikan satu pujian lagi, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang memerintah atas hidup kita. Betul ya Bapak Ibu? Ya, harusnya begitu. Dia yang memerintah hidup kita. Mari bersorak-sorai hai umat Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Endang. Kita akan belajar dari Yeremia 29 ayat 7. Bagaimana kita seharusnya harus mengusahakan tempat kita tinggal. Apakah yang harus kita kerjakan? Mari kita sama-sama persiapkan hati pikiran kita mohon Tuhan merahmati kita dengan lawatannya agar kita boleh mengerti dan nanti kita boleh bersetuju untuk mengerjakan yang menjadi perintah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami. Inilah harapan kami Tuhan. Bahwa bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Mari Tuhan, Kau terus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Sehingga sungguh bangsa kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sebagai umat-Mu jadi bagian dari bangsa ini bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan mau hadirkan terang itu bagi bangsa ini. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyatakan terang-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Jika sebentar kami hendak merenungkan kebenaran sabda-Mu, biarlah kebenaran sabda-Mu itu tidak hanya berhenti di pendengaran kami, tetapi juga terwujud dalam sikap hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengawali kita dengan pekik kemerdekaan. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri. Ya, 3 kali ya Bapak Ibu, dengan penuh semangat ya. Jangan loyo-loyo, ini hari kemerdekaan gitu ya. Meskipun kita tidak upacara di luar gitu ya, tapi kita juga menghargai gitu ya. Semangatnya tidak boleh kalah. 3 kali ya, pekik kemerdekaan ya. Merdeka! 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 Puji Tuhan, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ya, semangatnya dijaga Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, hari ini saya boleh melayani di GKMI Bandung. Saya Pendeta Endang Ayu Purwaning Tias. Saya Gembala Jemaat GKMI Salatiga. Ya, Bapak Ibu, ada titip salam untuk jemaat semua dan mari ikatan persaudaraan kita ya. Boleh terus ditingkatkan dalam kerjasama, saling mendukung dan saling mendoakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah gereja yang berdoa bagi bangsa. Ini sepertinya biasa, ya enggak Bapak Ibu? Kita ini kadang berdoa bagi bangsa itu Bapak Ibu sudah tidak sesuatu yang tidak asing. Gitu ya. Bahkan kalau boleh saya katakan kadang latah. Ya, ketika doa syafaat itu diakhiri atau diawali dengan doa bagi bangsa. Tapi pertanyaannya adalah apakah doa yang kita panjatkan itu sungguh-sungguh ya memiliki dampak bagi kehidupan di sekitar kita atau bangsa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bersyukur bahwa hari kemerdekaan ini tepat hari Minggu. Itu menjadi refleksi yang baik bagi umat Kristen. Karena di tengah-tengah ibadah justru kita bisa merefleksikan bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu, nats yang mendasari tema ini adalah Yeremia 29 ayat 7. Next. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya. Ayat ini sudah saya tampilkan di depan, Bapak Ibu bisa langsung lihat. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di tengah tantangan-tantangan umat Tuhan pada waktu itu. Ada kata kunci yang disebutkan di sana yaitu usahakanlah dan berdoalah. Dua-duanya sama. Untuk apa? Untuk tempat di mana Tuhan membuang bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Sebelum ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan menunjukkan sebuah realitas kepada umat Tuhan, tempat di mana mereka dibuang, tempat di mana mereka tinggal, Bapak Ibu. Sebuah realitas yang bagi umat Tuhan tidak mudah pada waktu itu. Next, Bapak Ibu dan Saudara, negeri asing. Bagi umat Tuhan pada waktu itu, Babilonia adalah tempat yang asing bagi mereka, bukan tanah air mereka. Mereka dibuang dari tempat di mana mereka dianugerahi oleh Tuhan tanah perjanjian. Tetapi karena kedegilan hati mereka, mereka harus diizinkan oleh Tuhan tinggal di negeri asing. Dan ini tidak mudah. Mungkin banyak umat Tuhan pada waktu itu menggerutu, ya, marah. Bagaimana aku harus meninggalkan tanah kelahiran lalu tinggal di negeri asing yang bukan kelahiran. Ini sesuatu realitas yang tidak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merantau gitu ya, harus meninggalkan tanah kelahiran. Ada masa di mana penyesuaian yang tidak mudah. Saya ini perantauan juga ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang perantauan. Awal-awal merantau mesti ada penyesuaian diri yang tidak mudah. Kadang harus berjuang untuk bisa menyesuaikan diri. Betul ya Bapak Ibu? Makanya ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya enggak? Bapak Ibu, jadi dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk menyesuaikan situasi yang kadang tidak mudah. Dan itu yang dialami. Lalu kemudian perbedaan. Ada perbedaan geografis. Bapak Ibu dan Saudara, kalau di tanah kelahiran umat Tuhan, ya toh, di tanah perjanjian berlimpah. Berlimpah apa Bapak Ibu? Susu dan madu. Ya, tanahnya subur dan letak geografisnya berbeda dengan Babilonia. Bapak Ibu, belum lagi budayanya berbeda. Masyarakat Yudaisme itu Bapak Ibu beda budayanya dengan Babilonia. Dan masyarakat bahasa Bapak Ibu berbeda-beda. Dan itu suatu realitas yang juga tidak mudah untuk dihadapi umat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu persoalan-persoalan di Babel. Meskipun pada waktu itu yang memerintah adalah Raja Nebukadnezar kedua, di mana bangsa Babel mulai dalam keadaan stabil. Tapi jangan salah bahwa musuh-musuh Babilonia itu banyak Bapak Ibu. Ya, perang saudara di dalam itu, gesekan-gesekan itu luar biasa. Jadi dekat sekali dengan perang. Dan itu situasi yang tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu di sana, kepercayaannya beda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang menyembah Tuhan, yang menyembah Yahweh itu beda dengan Babilonia. Di sana ada begitu banyak kuil dan mereka menyembah dewa. Dan dewa yang sangat terkenal salah satunya dewa Marduk. Bapak Ibu, sehingga di sana itu banyak kuil-kuil tempat penyembahan para dewa. Sementara bangsa Israel menyembah Tuhan yang sudah memimpin mereka dan tinggal dalam tanah perjanjian. Perbedaan persoalan realitas ini ditunjukkan ke umat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya adalah Tuhan tidak mau bangsa Israel, umat Tuhan itu menyerah di tengah situasi atau keadaan itu. Ngelokro-loyo, Bapak Ibu, tidak ada semangat untuk hidup, dia udah putus asa Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin menghendaki itu. Tuhan tidak ingin umat Tuhan menjadi umat yang patah semangat di tengah perjuangan itu. Karena itu Bapak Ibu, ayat yang ke-7 tadi, itu menjadi ayat yang mengingatkan kepada umat bagaimana di tengah realitas yang sulit itu, yang tidak mudah itu, untuk dihadapi. Jadi bagaimana mereka harus bersikap di tengah situasi. Saya senang Alkitab itu selalu jujur Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak ditutup-tutupi. Ada realitas-realitas hidup yang kadang tidak mudah dihadapi.
Dan itu Alkitab mencatat itu. Supaya kita mengerti bahwa kadang hidup umat Tuhan diperhadapkan pada realitas-realitas yang tidak mudah. Tapi justru di tengah realitas yang tidak mudah itulah, umat Tuhan harus bangkit, harus melakukan sesuatu. Tidak menyerah. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel atau umat Tuhan hidup di Babilonia? Next. Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya mengatakan ada 2 kata kunci ya. Di dalam apa yang harus dilakukan oleh umat Israel di tengah hidup bangsa Babilonia. Next, ada 2 Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan di kalimat yang terakhir Bapak Ibu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Bapak Ibu dan Saudara, rupa-rupanya pembuangan itu bukan suatu kebetulan. Rupa-rupanya bangsa Israel dibuang ke Babilonia itu bukan suatu kebetulan tetapi seizin Tuhan. Mereka ada di Babilonia. Karena itu dikatakan, aku buang. Ada campur tangan Allah, gitu ya Bapak Ibu. Sehingga mereka ada di Babel. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalimat yang pertama tadi, usahakanlah kesejahteraan kota. Ini yang menarik Bapak Ibu. Karena ayat ini sebelumnya diawali di ayat 5 dan 6. Itu mengatakan bahwa dirikanlah rumah dan tempat tinggal buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Lalu kemudian ayat yang ke-6, ambillah istri dan berolehlah anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Bapak Ibu dan Saudara, mereka diminta untuk berjuang, untuk memenuhi kehidupan mereka. Engkau tidak bisa hidup kalau engkau tidak ada usaha. Karena itu Tuhan berkata, usahakan sesuatu agar engkau selama tinggal di sana, engkau tetap survive. Engkau tetap bisa bertahan hidup, bahkan engkau bisa berkembang. Meskipun situasinya tidak mudah. Jadi mereka diminta untuk bekerja, untuk berusaha agar pemenuhan hidup mereka terpenuhi. Bahkan mereka bisa beranak cucu di sana. Jadi situasi yang sulit itu tidak boleh menghalangi umat Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi rupanya Tuhan tidak mau umat Tuhan egois. Hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan menikmati hasilnya termasuk untuk keluarganya beranak cucu. Justru ayat yang ke-7 ini mau menunjukkan bahwa tidak boleh berhenti untuk dirimu sendiri. Di tengah situasi yang sulit, engkau harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi tidak boleh hanya untuk dirimu. Engkau juga harus mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi bagaimana apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluargamu. Tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi sejak awal Tuhan sudah memberikan pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Bahwa sejak awal umat Tuhan meskipun hidup dalam kesulitan di negeri asing Bapak Ibu. Realitas yang tidak mudah. Mereka diminta untuk menjadi umat yang bangkit, bekerja keras, tetapi juga peduli terhadap orang-orang di sekitar. Dan yang kedua Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah berdoa. Berdoa pada Tuhan untuk apa? Kesejahteraan kota. Doa kita itu juga kepada Tuhan itu penting ya Bapak Ibu. Tuhan yang dimaksudkan Yahweh, Bapak Ibu. Tuhan besar semua tulisannya. Artinya bahwa Tuhan mengingatkan engkau memiliki Allah satu-satunya. Engkau harus fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada ilah-ilah yang ada di sekitarmu. Ini tantangan yang tidak mudah karena banyak
umat Tuhan yang akhirnya terpengaruh ya dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Karena itu Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan, berdoalah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Siapa? Yang sudah membebaskan engkau, memerdekakan engkau, menganugerahi engkau tanah perjanjian. Dan yang memimpin engkau sampai di tanah pembuangan ini. Jadi mereka tidak boleh terpengaruh, tetapi fokus kepada Tuhan yang mereka sembah. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kota. Bapak, Ibu, dan Saudara, doa itu juga tidak boleh egois loh Bapak Ibu. Saya biasanya Bapak Ibu ketika kelas katekisasi gitu ya, atau konseling pranikah saya selalu tanya, kamu berdoa Bu, berdoa tentang apa? Ya karir saya, ya pekerjaan saya, keluarga saya, pendidikan saya, semuanya saya. Pernah enggak berdoa yang enggak ada hubungannya dengan aku atau saya? Jarang Bapak Ibu. Artinya apa? Loh, kalau begitu, betapa doa kekristenan itu menjadi doa egois. Karena itu tidak heran Bapak Ibu. Kalau doanya hanya untuk aku, dan aku semua Bapak Ibu. Makanya jadi orang Kristen juga egois. Tidak peduli. Dilihat dari doanya. Ya enggak? Doanya aja menyempit toh. Tidak mau melebar. Teks ini menjadi otokritik bagi umat Tuhan. Doakan kesejahteraan kota, meskipun kota itu kota asing. Meskipun kota itu sulit sekalipun. Gitu. Mungkin secara ini ya Bapak Ibu kelahiran tidak ada hubungannya, tapi engkau ada di situ dan engkau harus berdoa untuk mereka, untuk kesejahteraan. Doa itu harus melebar. Kalau doa kita sudah melebar Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen yang dampaknya melebar. Dimulai dari mana? Doa. Karena itu kalau di gereja Bapak Ibu, doanya ya untuk gereja, pembangunan, jemaat yang sakit, ya toh, itu ya baik Bapak Ibu. Tapi gereja juga harus berdoa untuk yang lebih lebar. Ya. Supaya semakin dilebarkan kapasitasnya oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, lalu bagaimana gereja yang berdoa bagi bangsa? Sekarang kita sedang berbicara soal bangsa. Bapak Ibu, doa itu harus tahu ya, apa yang mau didoakan Bapak Ibu. Doa kita itu harus jelas. Ya, kita mau doa untuk siapa Bapak Ibu. Jadi kadang kita ini berdoa tidak jelas. Untuk siapa? Kalau kita mau berdoa untuk bangsa, bangsa yang dimaksud ini bangsa siapa ya Bapak Ibu? Bangsa Indonesia kan. Mestinya Bapak Ibu kita mengenal, belajar mengenal dengan benar bangsa kita. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini di media itu ya, anak-anak itu kalau ditanya tentang sejarah bangsa itu kan sudah mulai luntur. Ini kan bahaya Bapak Ibu. Harusnya kita mengenal bangsa kita. Bangsa kita ini Bapak Ibu dari pulau ke pulau. Bapak Ibu siapa yang sudah menjelajah seluruh wilayah pulau di Indonesia? Pernah ya? Apa ya? Ya, kita aminkan ya. Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu kita mengenal bahwa bangsa kita itu menjadi bangsa yang merdeka. Ya toh, sejak tahun 1945. Ya, diperjuangkan sedemikian rupa. Bangsa kita merdeka, sejak dimerdekakan itu sudah terdiri dari perbedaan. Ya. Bangsa yang kompleks perbedaan budaya, agama, suku, macam-macam Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita sadari. Ya, karena itu ketika BPUPKI menetapkan ya pembukaan harus diganti dengan kata Tuhan supaya bisa diterima. Ya.
yang berbeda-beda. Para pendiri bangsa kita aja mengapresiasi keperbedaan yang ada. Bahkan bisa hidup bersatu di tengah perbedaan yang ada, Bapak Ibu. Dan inilah yang mestinya kita jaga. Lalu kemudian kita sudah punya dasar Pancasila, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu Pancasila? 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, hafal ya. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah pergerakan bangsa kita, kalau kita mengenal bangsa kita dengan baik, belajar sejarah bangsa kita, kata Bung Karno ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Sejak awal kemerdekaan, umat Tuhan, ya orang-orang Kristen sudah menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Dan itu yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu. Dan kita harus menghargai apa yang Tuhan anugerahkan. Namun di tengah bangsa yang besar ini Bapak Ibu, kita bersyukur ya, dipenuhi dengan kekayaan alam yang melimpah. Kita menjadi bangsa yang sangat kaya dengan perbedaan. Kita juga punya nilai-nilai yang luar biasa Pancasila ya, dasar yang begitu kuat Bapak Ibu. Dan juga Undang-Undang Dasar 45 yang punya cita-cita menuju menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dalam perjalanannya 80 tahun, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah bangsa kita gitu, sudah bebas dari persoalan? Tambah banyak. Ya enggak Bapak Ibu? Next. Kita juga harus melihat realitas Bapak Ibu. Meskipun kita dilahirkan di tengah bangsa ini, toh kita menyadari sebuah realitas yang tidak mudah di tengah hidup berbangsa kita. Boleh dilanjut PPT-nya? Ada begitu persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengakui. Kemarin kita tentu bersedih ya ketika terjadi orang-orang tidak menghargai perbedaan. Padahal jelas bangsa kita berdiri di tengah, di atas perbedaan. Tapi buktinya semakin ke sini ya ada saja orang-orang yang tidak menghargai perbedaan yang ada. Dan ini situasi yang tidak mudah bagi kita Bapak Ibu. Ya. Dan masih ada orang-orang yang lalu kemudian membuat kelompok sendiri dan tidak mau berbaur dengan kelompok-kelompok yang lain. Persoalan serius Bapak Ibu. Belum lagi juga ada persoalan kemiskinan yang terus ya menggerus kehidupan bangsa kita. Persoalan lapangan pekerjaan, minimnya lapangan pekerjaan. Persoalan pendidikan di tengah era globalisasi dan teknologi Bapak Ibu yang tidak semakin mudah. Dan sekarang ini hampir semua Bapak Ibu punya ini Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang ini banyak orang terjebak di berita-berita hoax. Ya, berita-berita yang tidak benar sehingga mudah sekali terprovokasi. Ini realitas persoalan yang kita hadapi bersama Bapak Ibu. Jadi rasa-rasanya 80 tahun. Apakah sudah menjadi negara maju Bapak Ibu? Oh itu masih mimpi kita ke depan Bapak Ibu. Apakah sudah sejahtera? Menjadi bangsa yang sejahtera? Oh Bapak Ibu itu masih menjadi harapan bagi bangsa kita. Artinya bahwa Tuhan mau menunjukkan ini loh realitas yang masih harus dihadapi bangsa ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hendak berdoa, kita tahu mau mengenal bangsa kita. Kita mau peduli, peka terhadap masalah-masalah yang ada.
Ini adalah langkah doa di mana kita bisa menaikkan doa-doa kita dengan tepat, Bapak Ibu. Lalu next Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Kita punya Tuhan Yesus Bapak Ibu yang kita sembah, bahkan tadi kita nyanyikan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa itu. Sanggup ya mengubah keadaan. Sanggup menghadirkan mujizat-mujizatnya. Sanggup mengadakan keajaiban-keajaibannya. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kuasa. Tetapi apakah Bapak Ibu, kuasa Allah itu Tuhan nyatakan di dalam melalui doa-doa kita sebagai gereja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah realitas yang tidak mudah ini? Ya, ada banyak pergumulan ya yang kita hadapi. Berdoanya adalah Bapak Ibu, salah satunya adalah next, berdoa yang direncanakan. Bapak Ibu, ini seperti sesuatu yang aneh itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh peduli, kita sungguh-sungguh peka terhadap pergumulan bangsa kita mau merencanakan Bapak Ibu untuk doa secara khusus untuk bangsa kita. Kalau di GKMI Salatiga Bapak Ibu, setiap 17 Agustus, itu kami ada ibadah mau hari Minggu, mau di luar Minggu Bapak Ibu. Ada ibadah khusus untuk memperingati 17-an dan fokus pada bangsa. Ya, biasanya dilakukan kebaktian penyegaran iman termasuk hari ini Bapak Ibu. Direncanakan. Jadi tidak hanya sekedar lewat, sekedar lalu. Bahkan kalau perlu direncanakan doa puasa khusus bagi bangsa kita. Dan ini perlu Bapak Ibu, supaya doa di gereja kita, doa pribadi bangsa kita, itu bukan sesuatu doa yang ya sambil lalu aja. Tapi bagaimana doa itu sungguh-sungguh. Makanya tadi saya membacakan di Nats Pembimbing ayat 12-13. Bagi umat Tuhan, doa tidak hanya sekedar berbicara kepada Tuhan memohon, tetapi dikatakan ketika kamu berseru, ketika kamu datang, Bapak Ibu, ada sesuatu kegerakan yang dilakukan dengan sengaja. Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian ketika kamu mencari aku, ada sebuah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan aku akan menemukan. Jangan sampai doa-doa kita hanya menjadi simbolis saja. Bapak Ibu, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh dengan sengaja membawa bangsa kita dalam doa. Menaikkan doa untuk bangsa kita. Bahkan kalau perlu didata dulu. Hari ini kita mau berdoa untuk bangsa kita tentang apa? Persoalan yang terjadi, tentang kemiskinan yang terjadi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit didapat. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Papua, saudara-saudara kita yang di Pati, saudara-saudara kita yang sedang bergumul Bapak Ibu. Didata, direncanakan, kita mau fokus supaya kuasa Tuhan dicurahkan. Bapak Ibu dan Saudara, jadi tidak main-main. Dan dikatakan, ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Dengan kesungguhan, Bapak Ibu, dengan segenap hati. Artinya bahwa kita fokus, hati kita fokus pada berdoa untuk pergumulan bangsa kita. Jadi sangat disayangkan kalau kita berdoa hanya sebagai rutinitas. Ya, simbolis saja. Tema ini Bapak Ibu menjadi sangat amat penting. Mengingatkan gereja, umat Kristen, bagaimana sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa ini. Bangsa kita
Ada begitu banyak pergumulan dan orang Kristen tidak boleh diam. Karena punya Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, next. Pada awal kemerdekaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, perjuangan umat Kristen adalah bagaimana orang-orang Kristen merdeka. Merdeka dari apa? Kebergantungan kepada badan-badan misi. Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, termasuk gereja. Perjuangan gereja perdana adalah berjuang menjadi gereja mandiri. Karena pada zaman penjajahan Bapak Ibu, pendetanya, hamba Tuhannya aja harus didatangkan dari luar negeri. Semua diatur dari lembaga-lembaga misi yang menaungi. Liturginya aja diatur, tidak boleh sembarangan. Keuangan juga semua diatur dari pusat Bapak Ibu. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, umat Kristen, gereja harus bergerak berjuang bagaimana menjadi gereja mandiri. Baik itu secara teologi, ya kita bersyukur bahwa teologi ya di Indonesia para teolog sudah mulai ya bergerak dengan luar biasa. Secara keuangan, ya, secara liturgikal, semua harus bergerak berjuang menjadi gereja mandiri, Bapak Ibu. Tapi sekarang persoalannya adalah apakah perjuangan gereja di tengah-tengah bangsa kita, Bapak Ibu? Ya, perjuangan mandiri masih terus ada ya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi gereja Tuhan sekarang ini di usia 80 tahun. Mestinya Bapak Ibu, gereja yang tidak hanya berjuang secara mandiri, tapi memberkati. Gereja tidak boleh hanya disibukkan dengan urusan di dalam terus. Bagaimana memperkaya gereja, bagaimana fokus pada kegiatan gereja. Tapi gereja dipanggil untuk berjuang. Bagaimana gereja yang menjadi bagian dari bangsa ini melakukan aksi yang berdampak. Dimulai dari lingkungan sekitar. Mungkin yang kita lakukan tidak besar Bapak Ibu. Tapi kita melakukan sesuatu. Aksi nyata bagi gereja. Karena itu Bapak Ibu, kalau gereja di kemerdekaan yang 80 tahun ini masih sibuk ngurusi dirinya sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, sangat disayangkan. Artinya bahwa seolah-olah gereja menjadi sesuatu yang asing bagi bangsa ini. Gereja menjadi kelompok asing, ya, karena tidak ada kepedulian aksi nyata di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Jangan dibalik Bapak Ibu, umat Tuhan menjadi pendatang ya, buangan. Mereka asing di negeri itu. Dan mereka diminta untuk hidup supaya menyatu, ya, mengusahakan bersama. Ulang tahun yang ke-80 ini, panggilan kita mau berdoa yang diwujud nyatakan dalam aksi. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sebagai bentuk bahwa kita tidak menjadi umat orang yang asing bagi bangsa kita. Tapi kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari bangsa ini. Karena itu PR ke depan Bapak Ibu. Berdoa, ya, merencanakan, berdoa dengan segenap hati dan melakukan aksi nyata. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak tinggal di negeri asing. Tapi kita menjadi bagian dari bangsa ini. Next, terakhir Bapak Ibu. Mari menjadi gereja yang terus berdoa. Supaya terus menginspirasi di tengah kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu, setiap gereja, setiap umat Tuhan yang ditempatkan di salah satu tempat, dimanapun itu, karena Tuhan punya tujuan. Kalau enggak Bapak Ibu, diperjuangkan kayak pada jadi gereja deh. Tapi ketika Tuhan hadirkan gereja di situ, Tuhan ada rencana Tuhan
rancangan. Dan itulah yang menjadi bagian kita. Otokritik bagi kita sebagai gereja. Saya selalu mengingatkan gereja di mana saya melayani. Jangan sibuk hanya di dalam aja. Mari kita pikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja ini. Apa yang bisa kita kerjakan gereja ini bersama-sama. Termasuk jemaat ketika keluar dari gedung gereja tinggal di masyarakat. Ya, jadilah berkat. Bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Kalau dipercaya jadi RT, RW, pakai ya untuk memberkati. Jangan diam di rumah tanpa kenal kanan kiri. Ya, meskipun dunia menggiring ke sana, tapi anak-anak Tuhan di mana bumi dipijak, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Boleh tim musiknya maju, singer dan WL. Kita nyanyi, kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita. Lagu yang terakhir tadi sebelum firman apa? Yesus. Mari kita bersama-sama akan. Saya undang kita semua berdiri Bapak Ibu, kita akan nyanyi lagu ini lalu kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita dengan segenap hati kita. Mari kita membawa hati kita terarah kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa dan kemuliaan. Mari kita menghadap Dia dengan segenap hati kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Yesuslah Tuhan Ya Yesus, yang layak ditinggikan, benar Tuhan. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Benar Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Mu. Yesuslah Tuhan. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hati kami rindu Tuhan untuk melihat Hatiku kemuliaan. rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Dan kami bersyukur Tuhan menempatkan kami menjadi bagian dari bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang merdeka Tuhan. Tuhan, di tengah perayaan kemerdekaan yang ke-80 tahun, kami mengucap syukur untuk perjalanan bangsa kami yang sudah Tuhan berkati, Tuhan sudah sertai sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang sudah mengawali, Tuhan yang akan terus menyertai bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak realitas yang menjadi pergumulan bangsa kami Tuhan. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang masih terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami turut bertanggung jawab atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Karena itu kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, curahan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Oh Tuhan, di tengah banyaknya isu-isu yang terjadi beredar, kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan mereka roh hikmat, Engkau memberikan kekuatan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Oh mari Tuhan, lawat mereka, jamah setiap hati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Dan kami berdoa untuk GKMI Bandung agar dipakai oleh Tuhan melalui kehadiran gereja ini menjadi gereja yang terus berdoa untuk bangsa ini, gereja yang terus bergerak bagi bangsa ini Tuhan, gereja yang terus melakukan aksi-aksi nyata Tuhan sebagai kegerakan bersama Tuhan, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai gereja yang mari kita mengaku pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, terberkati dengan firman hari ini. Terima kasih Bu Endang. Saya cerita sedikit, kemarin itu Alfa ujian PKN, dan seperti biasa setelah dia baca materi, dia selalu datang ke mamahnya, mah tes gitu. Bapak Ibu, ternyata ada hal yang saya lewatkan selama ini. Bunyi sila pertama yang saya tahu, itu kan udah jadi ya Bapak Ibu, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata di buku Alfa itu dibilang, bunyinya tuh awalnya tuh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bunyi
awalnya tuh sebelum ketuhanan yang Maha Esa tuh bunyinya itu. Dan saya baru tahu hari itu Bapak Ibu. Jadi saya selama ini entah kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang ke Alfa, kok ternyata bunyinya gini ya kok awalnya. Iya Mah, Alfa cerita. Bapak Ibu, kalau tadi dibilang, kapan terakhir kita mendoakan bangsa? Mari kita hari ini sama-sama minta untuk kita punya hati yang mengasihi Indonesia. Sehingga dalam doa-doa kita, bangsa kita pun kita bawa dalam doa. Dan kita tidak berhenti di berdoa, tapi kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita akan nyanyikan satu pujian. Kita ucapkan syukur untuk rencana-rencananya Tuhan atas negeri kita. Dan biarlah kehendak Tuhan jadi di Indonesia. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
bersatu dalam doa. Nah Tuhan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, kalau kami boleh beribadah Tuhan, bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kami Tuhan yang ke-80 tahun Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, dari awal bangsa ini berdiri sampai dengan saat ini Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah kami umat-Mu Tuhan boleh menjadi garam, boleh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan bangsa ini sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pada saat pagi ini Tuhan, kami umat-Mu berdoa, sehati, bersepakat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Kau yang lebih tahu Tuhan, setiap problema, setiap masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan di seluruh penjuru negeri ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Prabowo Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pembantunya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan berikan hati yang mau melayani di bangsa ini Tuhan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap program, setiap hal yang sudah direncanakan Tuhan, setiap hal yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk kesejahteraan bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kaum mayoritas Tuhan yang ada di negeri ini ya Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Engkau ya Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, Tuhan yang jamah hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa Tuhan yang boleh mengenalkan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan di bangsa ini Tuhan. Mungkin ada yang kesulitan Tuhan dalam beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang berikan Tuhan tempat ibadah yang layak, yang terbaik Tuhan, sehingga kami umat-Mu Tuhan boleh beribadah Tuhan dengan sepenuh hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah bangsa ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja GKMI Bandung Tuhan, di mana kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus pakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, bukan hanya bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan, tetapi bagi banyak jiwa, bagi banyak orang Tuhan yang haus akan pengenalan akan Engkau ya Bapa, bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan, menjadi berkat bagi kota Bandung, bahkan bagi bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta El Tuhan, beserta ibu dan keluarga Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan untuk melayani kami tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berkati pelayanan Bapak dan Ibu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak dan Ibu melayani, kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memberikan kesehatan ya Tuhan, memberikan hati yang berkobar-kobar Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Bapa, sehingga banyak jiwa Tuhan yang boleh lebih lagi mengenal akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu majelis yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap komisi yang ada, kiranya Tuhan yang boleh memberkati Tuhan. Biarlah setiap program yang sudah dibuat Tuhan itu semua boleh Tuhan berkati Tuhan. Setiap biaya yang kami perlukan, kami percaya juga Tuhan yang akan cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang boleh hadir pada pagi ini Tuhan. Kau yang melihat Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kau yang tahu persis Tuhan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Mungkin kami ada yang sakit Tuhan, mungkin kami juga ada yang bersusah hati Tuhan. Mungkin ada yang tidak baik saat ini keadaannya, tapi kamu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan, membawa hati yang baru Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita, membawa berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan-Mu bagi umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kau yang terus berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami
juga mau berdoa Tuhan pada pagi ini buat PPA Pelangi Pemulihan Tuhan, yang terus berkati Tuhan, baik setiap mentor, setiap tutor yang Tuhan sudah tempatkan, anak-anak yang dilayani, kami berdoa Tuhan juga yang terus memberkati Tuhan, bila PPA ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Endang ya Tuhan. Kiranya Kau yang terus berkati pelayanan beliau Tuhan, bahkan jemaat yang dilayani Tuhan juga yang berkati Bapak, biar dimanapun beliau Tuhan tempatkan melayani, banyak jiwa Tuhan boleh mengenal akan Engkau ya Bapak. Beri kesehatan Tuhan, berkati keluarganya Bapak. Bapak yang baik, inilah Tuhan segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik buat kami. Dan kami percaya Tuhan kami sudah menerima jawaban dari setiap doa-doa kami ya Bapak. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada bangsa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali waktunya untuk kita mempersembahkan korban syukur kita. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat kasih-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap kami yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kami boleh terus merasakan kami diberkati, kami dirahmati. Dan hari ini kami mau mengembalikan apa dari yang sudah kami terima Tuhan. Kiranya Engkau suci kuduskan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk kegiatan-kegiatan di gereja-Mu, untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Saya undang Bu Endang untuk menutup doa berkat. Nanti kita akan pujikan lagu Bagi Dia.
Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Ibadah telah selesai, pulanglah, masukilah hidup sehari-harimu, dan teruslah berdoa, teruslah bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana Bapak Ibu Tuhan tempatkan. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Tetaplah jadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.